Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yulio Delon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu tentang jenis-jenis jahitan sulamannya. Kita langsung saja buka Wilcomnya. Nah, di sini telah disediakan toolbar yang namanya outline tool ya. Outline tool. Nah, fungsi ini untuk membuat outline ya. Jenisnya ada 5 ya. Pertama run, kemudian triple run, motif run, backstitch dan stem stitch. Penggunaannya sama, tinggal klik mulainya di mana yang kita inginkan, kemudian ke selanjutnya klik kanan untuk menghasilkan garis lengkung dan klik kiri untuk menghasilkan sudut ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang run ya, dengan mengklik run ini ya, atau tekan F8 ya, ini aktif. Ini kita gunakan pertama untuk membuat outline ya, membuat outline. Jadi objek yang telah kita buat baik dengan input A, input C, conflict fill atau lettering, nanti pinggirnya ya, sisinya itu bisa kita buatkan outline dengan run ini. Nah, cuma hasilnya, nah kita coba dulu ya, klik sebagai contoh. Nah, ini hasilnya, langkah pengerjaannya itu satu langkah ya, satu kali. Kita lihat ya. Coba perhatikan jalannya, travelnya. Nah, jadi jalannya itu satu langkah ya. Coba perhatikan ya, satu langkah. Nah ya, jadi seperti ini. Nah, kalau pengen diganti warna, silakan tinggal klik saja warna yang kita inginkan. Nah, ini jadi langkahnya satu kali. Kemudian jarak langkahnya atau spasinya ini double klik, nanti bisa kita rubah di stick value length. Nah, ini standar 2,5 mili langkahnya. Kalau kita menginginkan 3 mili, silakan ketik 3 mili ya, sehingga langkahnya lebih jauh. Nah, ini 5 bisa ya. Namun standarnya adalah 2,5 ya. Paling kecil diusahakan jangan kurang dari 1 mili ya. Paling kecil minimal 1 mili saja. Nah, ini jadi lebih rapat ya hasilnya. Cuma standarnya adalah 2,5 atau pakai 2 saja. Nah, jadi pertama fungsi run ini adalah untuk membuat outline. Yang kedua untuk membuat motif berupa jahitan itu sendiri. Misalkan ada yang kalau dari di sini dikatakan cacing liar. Nah, semacam ini, klik kanan. Kalau di daerah lain entah apa namanya ya. Kalau di sini namanya cacing liar, seperti ini. Ini klik kanan. Nah, kalau ada yang salah, backspace. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Jadi bukan hanya untuk outline pinggiran, tapi boleh untuk mengisi kekosongan pada area bordir ya. Ada yang tidak dibordir, kain yang tidak dibordir, ini boleh diisi dengan namanya, kalau di sini cacing liar. Ini dibuatnya dengan run ini ya. Atau kalau kita membuat, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Membuat ini pakai jahitan run ini ya, pakai alat tool ini. Jadi nanti jadi jalannya seperti ini. Nah, gitu. Atau run ini kalau di sini dikatakan untuk membuat kerancang. Nah, kerancang itu kalau dalam contoh oh ya,
Dalam contoh yang kemarin kita buatkan, nah ini yang namakan dengan keranjang. Ya, ini keranjang. Nah, itu dibikinnya dengan run ini ya. Nah, sekarang kita langsung praktekkan pada latihan ini. Kemarin kita telah ditugaskan untuk membuat objek yang bagian merahnya ya. Ini saya buat dengan warna kuning supaya tidak sama dengan contohnya. Nah, ini saya telah dibuatkan. Nah, tinggal kita mengisi keranjangnya atau nah ini ya. Kalau di sini namanya sweat. Nah, sweat ininya kita buatkan dengan running. Ya, pertama untuk membuat outline. Ya, untuk membuat outline aktifkan run ini, silakan. Misalkan daerah ini kita membuat outline ya. Sebaiknya tekan S. Ya, supaya sisi objeknya kelihatan. Nah, tekan S, kemudian kita mulai dari sini, klik kanan lengkung ya, klik kanan. Nah, nyudut ini ke kiri ya, kanan. Nah, usahakan sama dengan sisi objeknya ya, jangan dibuatkan dua jalur. Jadi diusahakan tepat pada sisi objek ini. Nah, seperti ini ya. Terus ke kanan. Kalau tidak pas, silakan backspace ya, hapus. Ulangi lagi. Nah, ini klik kiri. Nah, seperti ini. Klik kanan. Terus mengikuti objek ini. Nah, boleh sampai sini. Ingat, klik kanan untuk lengkung. Nah, boleh diputus dari sini, enter, maka hasilnya akan seperti ini ya. Atau langsung saja sampai ke akhir ini ya. Kalau diputus ya, kita harus lanjut lagi ya, lanjut lagi dari ujung yang tadi, dan dari sini mulai lagi kalau diputus ya. Nah, sebaiknya sekaligus saja, tidak boleh ditutus ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak objek ya, jadi hanya satu objek saja untuk satu outline ini ya. Nah, sampai sini. Nah, jadi langsung satu bentuk ya, diselesaikan sampai ke sini. Nah, begitupun nanti untuk bagian ini. Silakan kalau kita memulai dari sini, nah sebaiknya jangan mulai dari sini. Bikin dulu dari sini penghubung. Nah, jadi jahitan run ini juga fungsinya sebagai penghubung. Nah, supaya setelah selesai menjahit ini ya, menyulam ini, jangan sampai nanti mesin bergeser ke sini ya. Jadi sambungkan dengan run ini, bikin penghubung. Setelah itu baru kita buatkan lagi dari sini ya. Tidak apa-apa, jadi dua langkah juga ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya silakan ya. Ini saya kasih contoh sampai di sini saja untuk outline. Silakan tugas selesaikan membuat outline-nya sampai semuanya ini terselesaikan ya. Jadi ada outline seperti ini dengan warna merah ini. Nah, selanjutnya saya akan contohkan cara membuat keranjang ini. Nah, yang ini. Nah, kita aktifkan lagi run ini. Saya kasih warna hijau ya, supaya tidak sama dengan ini. Supaya nanti bisa dipisahkan, warna hijau nanti didulukan, kemudian nanti warna kuning, dan nanti yang terakhir adalah warna merah ya, karena ini pakai outline ya.
Jadi nanti warna hijau pertama jalan untuk keranjang ini, yang kedua kuning, dan ketiga merah nanti. Jadi saya kasih warna hijau untuk ini. Nah, kita akan buatkan ini. Kita mulainya dari tengah dulu, ya, dari tengah, dari sini, klik, kemudian tarik ke sini. Jangan di sisi objek ini, harus masuk, ya, harus betul-betul masuk ke dalam objek, ya. Nah, seperti ini. Kembali lagi ke tengah, ya. Usahakan harus tepat, ya. Jangan jadi seperti ini, jangan jadi dua jalur, harus tepat seperti ini. Nah, harus seperti itu. Nah, ke sini lagi juga sama, ini tidak boleh sampai sisi ini, harus masuk, ya. Harus masuk. Ini juga harus masuk, ya. Klik, 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 klik. Nah, usahakan satu jalur. Nah, seperti ini, ya, harus satu jalur. Ujungnya harus melebihi dari garis, ya, jangan di sini tapi harus masuk. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau terlalu jauh, backspace. Nah, kita klik di sini di tengah, enter. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi nanti tengah-tengah hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buatkan yang bulat ini dengan menggunakan boleh input A, boleh complex fill. Kita supaya misalkan pakai complex fill saja, ya. Kita buatkan dari satu kotak ini dulu supaya kelihatan, supaya bulat, ya. Klik, klik kanan, klik kanan, klik kanan, enter. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, kemudian diperkecil sekitar 5 mili, ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan di tengah-tengah. Jadi untuk menutup tengah-tengah ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini tinggal di copy termasuk bulatannya. Caranya klik yang bulat ini, tekan shift, ya. Ulangi, klik bulatan ini, tekan shift, kemudian klik jahitan ini, klik, sehingga aktif dua-duanya, ya. Nah, setelah itu kita klik kanan. Oh, ini tidak masuk. Ulangi, klik yang bulat, klik yang ini, ya. Supaya tidak lepas, boleh di group dulu, ya, atau Ctrl G. Group ini ada fungsinya untuk menyatukan antara bulatan ini dengan jahitan ini. Kita group, nah, sehingga menyatu, ya, sehingga nyatu. Nah, kita klik kanan, geser, letakkan ke sini, ya. Kemudian sama ini juga klik kanan, geser ke sini, klik kanan, geser ke sini, klik kanan, geser ke sini. Setelah itu kita edit satu-satu. Yang ini di ungroup dulu, ya, Ctrl U, dikembalikan lagi terpisah. Setelah itu klik ini, kemudian kita klik reshape object, ini edit, ya. Yang pendek dikasih panjang, yang panjang dikasih pendek. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini geser ke sini. Ini geser ke sini. Nah, bagaimana ini kosong, tidak ada. Nah, kita ambil dari garis yang sebelahnya. Boleh dari sini atau boleh dari sini. Kita misalkan ambil dari sini. Klik, ya, tarik ke sini. Kemudian yang ini diklik, oke, diklik, tarik ke tengah. Nah, seperti ini. Ini tarik, ya, seperti itu. Kalau sudah selesai, tekan escape atau klik select ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang ini, ungroup, ini edit, ya. Silakan tarik sesuai dengan sampel. Nah,
atau tidak juga gak apa-apa, tidak sama juga, perkirakan saja spasinya atau jarak ini diperkirakan sama ya. Nah, ini melewati garis, harus melewati garis ya. Jadi nanti ada garis yang apa, nanti kita bikinkan garis pembatasnya. Nah, ya, escape, lanjut ke sini, ungroup ya, edit pakai ini, tarik silakan, nah, sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau melebihi titik ini delete saja. Nah, ya, kalau kurang tambah dari sini. Begitu seterusnya ya. Sampai ini satu lagi kita selesaikan saja ini. Nah. Ya. Begitu selanjutnya ya. Nanti untuk pinggirnya atau untuk pembatas ini ya, untuk pembatas ini nanti kita buatkan sambil kita nanti mengatur proses perpindahan objeknya atau proses jalannya kalau di sini, supaya nanti kan kita berjalannya itu beraturan. Nanti itu dalam video terpisah ya untuk mengatur jalan seperti itu. Cuma untuk hari ini kerjakan yang ini saja ya, yang ini saja. Nanti sampai selesai nanti ada dilanjut dengan video cara mengatur jalan objek ini atau mengatur proses jalan untuk di mesinnya, mana dulu yang harus kita jalankan. Nanti ada itu terpisah pada video khusus. Nah, intinya nanti ini selesaikan. Termasuk yang merah ini bisa dengan jahitan ini juga. Kita ambil dari sini, klik kanan, klik kiri, klik kanan, klik kiri. Terus ini jangan diputus. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Putus di sini. Bentar. Ya. Silakan lanjut ya. Kalau ada yang ketinggalan silakan diedit tambah lagi. Terus seperti ini ya, selesaikan. Nah, itu untuk jenis jahitan run ya. Jadi langkahnya satu kali. Nah, kalau triple ini sama saja sama dengan run ini, cuma berbedanya triple ini hasilnya itu jadi 3 langkah. Nah, saya coba di dokumen yang baru. Nah, di sini supaya kelihatan langkahnya, saya buatkan bentuk lingkaran misalkan ya, klik kiri, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, ini hasilnya minimal ya. Minimal 3 langkah. Contoh, coba perhatikan jalannya. Maju, mundur, maju, maju, mundur, maju. Jadi 3 langkah. Jadi ini lebih tebal. Jadi nanti kalau diperlukan outline yang lebih tebal hasilnya, gunakan yang triple ini. Kenapa dikatakan minimal? Karena kalau ini di double klik, nanti di sini ada jenis jumlah tusukan. Maksud saya ada settingan merubah jenis langkahnya. Nah, ini maksimal 15. Kalau 7, nah, maka nanti jalannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai selesai nanti. Itu 7. Jadi sehingga hasilnya akan lebih tebal gitu ya. Nah, kalau ini adalah langkahnya. Nah, spasi ininya. Kalau kita 2,5, 2,5 nanti. Kalau 5 mili, nah, berarti telah panjang ya. Nanti langkahnya 5 mili. Nah, itu untuk triple sama saja ya cara menggunakannya. Bedanya ini lebih tebal. Ini jarang, biasanya untuk outline.
Kalau untuk kerancang tidak ya, karena terlalu tebal itu. Jadi kalau kerancang hanya ini. Nah, kemudian nanti ini saya dalam video terpisah ya untuk motifan. Nah, ini sekarang backstitch cuma bentuknya seperti ini. Jadi yang beda ini adalah bentuknya saja. Nah, kalau backstitch seperti ini, macamnya ada dua pilihan, ada stroke 3 dan ada stroke 5 ya. Seperti ini bedanya. Jadi kalau menemukan jahitan seperti ini, dibuatnya dengan backstitch ya. Kemudian yang selanjutnya stem stitch, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini juga bentuknya ada dua, ada single, ada triple. Jadi yang membedakan adalah ini single, kemudian ini triple ya. Ini sama untuk merubah spasinya, spasi antar ininya misalkan 2 akan lebih renggang ya. Ini thickness ini adalah ke lebarnya maksimal 2,75 ya. Sesuai keinginan. Ini angle-nya kalau kita isi 10 jadi seperti ini. 15. Kalau kita isi 45, kalau isi 50 ya, jadi kemiringannya ya 80 ya, seperti itu ya. Itu untuk stem stitch ya. Jadi kalau menemukan nanti jahitan atau outline berupa seperti ini, oh ini adalah stem stitch. Dan nanti yang kelima adalah motifan, itu jahitan motif. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut di video khusus karena nanti ada cara membuat motifnya gitu ya. Nah, di sini kalau sebagai contoh saja ya, ini motifan. Motifan ini adalah jahitan bermotif. Ini motifnya motif kotak. Nanti kita bisa dirubah dengan double klik. Nah, ini ada berbagai macam motif ya. Jadi tinggal pilih saja. Tinggal mengganti jenis motifnya. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya ya. Sekarang silakan kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugas yang ini, selesaikan. Pertama buatkan input A nya yang kuning, kemudian bikin outline-nya dengan warna merah, kemudian bikin kerancangnya ya, yang ini yang hijau sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.